Oke ya, berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel ya. Pada hari ini tanggal 22 Oktober 2021 ya. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan juga selalu dalam keadaan berbahagia. Di sini kita akan bahas ya mengenai Bitcoin, Ethereum dan juga Bitcoin dominance ya. Kapan kira-kira peak season daripada Bitcoin? Apakah ini sudah puncak daripada Bitcoin? Karena Bitcoin telah mengalami koreksi dari kemarin dan sekarang mengalami sedikit pullback. Apakah bagi holder Bitcoin perlu cemas dengan hal ini ya? Di sini kita akan bahas ya, oke? Tanpa berlama-lama langsung saja ini ada chartnya Bitcoin dalam time frame daily di sini. Bisa kita lihat box warna orange yang saya gambar di sini sebagai support ataupun resist sebelumnya yang sempat ditembus dan kemudian gagal untuk bertahan dan kemudian sekarang candle berada di bawah daripada box warna orange ini. Apakah akan mampu berbalik naik ataupun memang akan terjadi sideways ya? Seperti view saya kemarin, apa yang saya bahas di video kemarin ya, bahwa mengingat kalau memang Bitcoin, Fear and Greed Index ya, di sana terlihat kalau kemarin itu sekitar 82 ya, kalau nggak salah 82 atau 84 ya, sangat-sangat greedy ya orang-orang jadinya. Saya berpikiran bahwa kita patut untuk waspada maupun hati-hati terhadap adanya koreksi dan benar hari ini terjadi koreksi di mana koreksinya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat ada sekitar 5% penurunan ya. Ya 5,78% penurunan daripada Bitcoin dan sekarang sedikit recovery ya di sini. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, maka di time frame 4 jam ini terlihat ada moving average 50 ya. Di sini bertindak sebagai support ya. Sekarang berada di area 61.700 ya di sini. Menjadi sebagai support yang sempat sebelumnya juga sebelum memang mengalami kenaikan lebih lanjut pada tanggal 13 Oktober 2021 sempat juga disentuh dan kemudian berbalik arah ya. Apakah kali ini akan mampu bertahan di area moving average 50 ini? Apabila memang mampu, maka kecenderungan akan Bitcoin akan berada di atas atau di range sideways di sini ya. Seperti view kemarin yang saya sampaikan di video kemarin yang saya sudah bahas ya. Tidak banyak berubah dan kemudian ada beberapa hal yang menarik yang di sini kita bisa bahas pada hari ini ya. Memang di sini terbentuk satu channel ya. Ini terlihat seperti rising wedge di sini. Apabila memang rising wedge di sini tertembus dan juga MA50 tertembus, maka ada kemungkinan memang Bitcoin akan kembali ke area support di 58.679 ya. Ini view yang saya lihat dan ini merupakan hal yang sangat wajar yang dilakukan oleh Bitcoin ya. Pergerakan daripada Bitcoin ini menandakan pergerakan yang sangat sehat juga karena dalam beberapa hari sudah terbentuk candle hijau terus-menerus ya di sini terus mengalami kenaikan dan sangat wajar apabila memang akan mengalami penurunan ya. Di sini kita lihat kalaupun turun ke area 58.455 ini maka ini merupakan juga kesempatan untuk bagi yang belum memiliki Bitcoin ya. Ini merupakan salah satu kesempatan meskipun memang ada juga range yang menjadi support ini trend line yang sempat saya gambarkan juga. Ada rising wedge yang lebih besar di sini yang sudah mampu di breakout oleh Bitcoin dan kemudian ini akan berfungsi sebagai support di sini ya. Akan menjadi support sebelum memang menemui support di area 58.567 ya di sini. Semoga saja Bitcoin mampu bertahan di sini dan melanjutkan kenaikannya ya. Meskipun memang tidak dipungkiri kalaupun memang akan ada volatilitas yang sangat
tinggi di sini ya. Ada ya pergerakan Bitcoin akan menjadi sangat volatile dalam beberapa hari ke depan. Jadinya saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan leverage agar meminimalisir leverage-nya dengan juga trailing stop-nya juga dibikin jaraknya lebih jauh ya, karena kalau tidak akan sangat cepat terkena trailing stop-nya ya. Oke, untuk view saya ke depannya Bitcoin akan mungkin saja bisa di kalau tidak bisa menembus area 63.781 ataupun area 64.734, kecenderungan memang Bitcoin akan pullback ya, akan mengalami penurunan. Dia akan mungkin bergerak seperti sini akan naik, kemudian di sini kalau tidak mampu breakout dan kemudian bisa saja di sini terbentuk double top ya di sini dan kemudian turun ya. Apa yang kita harapkan adalah Bitcoin mampu naik ke atas dan membentuk higher high di sini. Apabila tidak mampu membentuk higher high, maka bisa kecenderungannya lebih besar akan bergerak turun ya. Di sini akan menguji daripada support ini ya. Support lain di area 60.922 dan kemudian ada support box warna hijau yang saya gambarkan di sini ya. Di range harga 58.455 dan sampai dengan 57.277 ya. Ya harap berhati-hati juga untuk yang memakai, khususnya yang memakai leverage ya. Jadi di sini akan terjadi volatilitas harga yang sangat signifikan di sini, jangan akan di shake out ya. Oke, sorry. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Kalau menurut saya melihat Bitcoin ini masih dalam tren yang sangat bullish ya, sangat-sangat bullish. Kalau ada yang bertanya apakah ini sudah peak dari Bitcoin, peak season-nya, apakah ini sudah puncak dari bull run-nya Bitcoin? Saya berkeyakinan bahwa ini bukan. Area ini bukan ya. Area 66.900 ini bukan merupakan peak kalau menurut saya, pandangan saya pribadi. Minimal memang Bitcoin akan terbang lebih tinggi ya. Mengingat banyaknya katalis-katalis positif yang ada, yang di mana ETF market di Amerika sudah diresmikan dan secara resmi memang Bitcoin telah diakui sebagai alat penyimpan nilai yang sudah jadinya di sana bisa dikatakan sudah terregulasi jadinya ya. Itu pandangan saya pribadi terhadap Bitcoin ke depannya. Jadi saya masih sangat-sangat optimis meskipun memang akan ada koreksi, itu merupakan hal yang sangat wajar yang terjadi di market ya. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, ini sangat bagus sebenarnya untuk altcoin ya. Karena di mana rising wedge yang saya gambarkan di sini sudah di breakdown. Jadinya apabila memang Bitcoin dominance mampu melanjutkan penurunan di sini, maka ada ruang gerak bagi altcoin untuk melakukan kenaikan. Maka dari fase ini akan beralih, altcoin akan mulai, meskipun memang hari ini tidak begitu signifikan ada pergerakan daripada altcoin ya. Altcoin masih cenderung mengikuti harga daripada pergerakan Bitcoin. Jadi kita bisa tunggu saja apabila memang lanjut penurunannya, dan juga apabila area ini bisa tertembus ke bawah di area 44,51, maka bisa dipastikan memang altcoin akan mengalami bull run ya. Jadinya banyak altcoin yang akan naik ya. Ini sebagai leadernya daripada altcoin Ethereum, saya ambil chartnya di sini dan pergerakannya masih sangat bagus meskipun kemarin memang terbentuk satu candle merah, namun memang ini sangat wajar. Dan kemudian apabila memang di retest area ini yang sempat saya juga prediksi kemarin, kalau memang kemungkinan akan ada retest, maka ini menggambarkan hal yang sangat sehat dan juga ini berfungsi kuat sebagai support ya. Ini menandakan memang di sini akan terjadinya support di sini. Jadi ini menjadi area beli yang sangat ideal untuk pergerakannya Ethereum. Di samping memang Ethereum membentuk satu pola yang sangat
bagus ya yang yang saya lihat di sini ada pola cup and handle di sini untuk Ethereum ya. Yang memang sebelumnya di sini ada pola inverted head and shoulders ya yang telah di breakout ya ke atas, dan kemudian target daripada inverted head and shoulders ini adalah di area 4.500, 4.506 tepatnya ya, dan kemudian apabila memang neckline ini dan sekarang sudah ditembus, maka ada satu area yang menjadi target daripada pergerakan Ethereum akan terjadi ya, akan terjadi kenaikan yang sangat masif di Ethereum ini. Maka bisa kita ukur ya, maka target dari cup and handle ini adalah ke 6.269 ya, meskipun ini tidak akan dicapai dalam waktu yang sangat singkat ya, dalam waktu hari, mungkin saja bisa dalam di akhir bulan, akhir tahun ini ataupun tahun depan di awal-awal bulan ya. Saya meyakini kalau memang Ethereum akan mengalami kenaikan ini karena kita seperti yang kita tahu bahwa Ethereum yang akan di-upgrade ke Ethereum 2.0, dan kemudian Ethereum akan mengubah protokolnya mereka dari proof of work menjadi proof of stake. Jadinya banyak koin ya, jadi Ethereum koin ini banyak yang akan di staking ya. Jadinya ini merupakan, kalau ya saya bisa bilang di sini merupakan area beli yang sangat bagus bagi Ethereum ya, mengingat berada di area di atas support line ya di sini ya. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 4 jam di sini, maka kita lihat pergerakannya juga sangat bagus karena masih berada di atas MA20 dan juga masih berada di atas MA50, meskipun Bitcoin sudah berada di bawah MA20. Ini menandakan memang Ethereum sangat-sangat memiliki kekuatan ataupun memiliki tekanan buying yang sangat tinggi ya di sini, di mana diindikasikan dari turunnya di Bitcoin dominance ya. Ini akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap altcoin, di mana leadernya altcoin adalah Ethereum ya. Memang sangat wajar kalau Ethereum yang akan bergerak pertama dan diikuti oleh beberapa koin-koin lainnya ya, seperti Binance dan juga Polkadot, kemungkinan Cardano ya, dengan kapitalisasi market yang besar, dan kemudian akan diikuti oleh market kapitalisasi yang kecil ya, yang lebih kecil. Oke, di sini kalau kita lihat untuk Bitcoin ya, di sini ada satu hal yang menarik yang saya dapat ya dari lookintobitcoin.com ya. Di sini ada namanya the fuel multiple ya. Jadinya di sini kita bisa mengambil ataupun menjadikannya sebagai literasi, di mana kita menentukan peak-nya daripada Bitcoin ya. Kalau kita lihat di sini ada chart, ini merupakan chartnya Bitcoin, dan ini merupakan the fuel multiple ya. Jadinya ketika the fuel multiple ini ya terjadi spike di sini, maka ini ada indikasi bahwa kita harus memang melepas posisi kita, di mana Bitcoin juga ada di area peak-nya. Ya, di sini artinya ketika ada spike, maka ada transaksi yang sangat besar terhadap pergerakan Bitcoin, utamanya dari wallet, biasanya dari wallet-wallet unknown wallet ya, istilahnya wallet-wallet pribadi ke exchange biasanya, seperti itu. Dan ini juga terlihat ada spike di sini pada tanggal 10 April 2013, dan kemudian di sini terjadi peak memang, dan kemudian terjadi penurunan di sini juga. Maka di sini kita bisa simpulkan juga dari chart ini ada ruang yang lumayan tinggi sebelum memang tercapai ke area merah ini. Jadinya masih ada ruang yang cukup tinggi untuk pergerakan Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya kalau data yang diambil dari the fuel multiple. Kalian juga bisa melihatnya di lookintobitcoin.com ya. Oke, dan kemudian kita lihat dari Fear and Greed Index ya.
turun ya hari ini, yang kemarin memang sempat saya bahas juga ada di 84 dan kemudian sekarang dia ada di level 75 ya. Jadi, sedikit menurun ya. Ini akan menjadikan market lebih, kondusif maupun lebih lebih tenang ya karena, indeks daripada Fear and Greed ini greedy-nya turun ya jadinya ya ke level 75 ya. Dan kemudian ini juga ada data yang sangat menarik kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Price Chart ya di sini ya. Dan di mana cycle daripada Bitcoin di sini selalu biasanya kalau di dalam bull run, fase-fase bull run, peak-nya selalu menyentuh area zona merah. Merah ini ya. Contohnya pada tanggal 18, bulan Desember 2017 ya menyentuh di sini di harga 18.972 dan kemudian di bull run ini belum sempat menyentuh area merah karena di sini masih terhalang di area orange ya. Dan kemudian masih ada upside yang luar biasa kalau memang bisa ke area merah, maka di sini ada harga yang bisa dicapai di area orange saja ini sudah di area 102 ya, 102.000 US dollar ya. Apalagi memang kalau bisa ke area atas ini berarti Bitcoin ada kemungkinan memang ke area 200.000 ya. Demikian data yang dapat kita ambil dari, Bitcoin Rainbow Price Chart ya. Di sini bisa juga dijadikan sebagai satu referensi untuk kapan kita kira-kira take profit kalau memang kita memegang Bitcoin. Kalau yang untuk jangka panjang memang secara umum ya kalau kita lihat chartnya memang Bitcoin sangat uptrend, jadi tidak perlu worry ya kalau untuk memegang Bitcoin ini, apalagi memang adopsinya semakin semakin meluas ya, adopsi dari negara-negara, kemudian dari institusi-institusi dan kemudian di sini juga ada satu hal yang menarik ya, dari Bitcoin.com ya, saya lansir beritanya yang 4 jam yang lalu nih, Tesla holds Bitcoin in Q3, Elon Musk tweet BTC at 69K meme. Oh ya, di sini, jadi Tesla is currently holding Bitcoin worth 1.26 billion on its balance. Oh, jadi mereka masih memegang Bitcoin ya, Tesla masih memegang Bitcoin setara dengan 1,26 miliar dolar ya. Jadi di sini merupakan angka yang sangat besar yang di mana Tesla kita ketahui memang telah merilis juga laporan keuangannya yang terdahulu memang mereka memiliki Bitcoin yang di sini juga dijelaskan di Q3 memang ada di sini, digital asset ya, di sini dijelaskan yang di box warna merah ini ya 1,26 miliar dolar ya. Ini merupakan indikasi yang sangat positif, yang memang Tesla merupakan, salah satu pionir daripada mobil listrik dan juga sekarang beralih ke robot-robot yang akan diciptakan dan ini merupakan inspirasi banyak orang ya, perusahaan daripada Elon Musk ini yang memang menginspirasi. Makanya setiap ada tweet maupun, gerakan daripada Tesla maupun, mmm, Elon Musk maka akan sangat berpengaruh ke market ya, khususnya ke market cryptocurrency. Di sini kita bisa lihat, tweet-nya Elon Musk ya. Di sini dia memposting, BTC $69.000 ya. Jadi, dia memposting ini ya, jadi dia masih memperhatikan harga, perkembangan daripada harga Bitcoin. Namun memang perlu diwaspadai memang, mungkin saja akan mmm, terjadi koreksi maupun yang saya lebih cenderung melihat dari chart ini kemungkinan memang akan terjadi sideways di atas dengan volatilitas yang sangat tinggi ya. Jadi, diharapkan untuk berhati-hati bagi teman-teman yang menggunakan leverage ya untuk, agar leverage-nya memang diminimalisir ya. Ya kembali lagi saya di sini bukan penasehat keuangan, jadi segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diakibatkan daripada berinvestasi kripto di sini sepenuhnya menjadi hak, tanggung jawab kalian sendiri. Jadi selalu lakukan riset kalian secara mandiri. Di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Apabila memang video ini dirasa bermanfaat,
bisa di-like dan juga di-subscribe dan juga di-share ya. Kemudian diaktifkan lonceng notifikasinya, saya akan berusaha di sini memberikan update-update, mengenai pergerakan harga Bitcoin maupun berita-berita yang terkait dengan cryptocurrency di sini ya. Apabila ada kritik dan saran bisa juga ditaruh di kolom komentar. Semoga saja memang, video ini dapat membantu masyarakat luas ya. Terima kasih untuk, sudah menonton video ini dan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya di video selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.